Oke, halo teman-teman, welcome back. Kembali lagi di vlog jalan-jalan. Kali ini aku ada di wisata Gua Pindul. Jadi kita main air lagi. Kalian follow dengan kalian ikutin keseruan kita bermain air di Gua Pindul. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi kita akan lewati Gua Pindul tentunya nih. Jadi bisa direct langsung ke pengelola wisatanya ya. Ini juga ada, kalau mau main jeep juga bisa. Semua paketnya tergantung yang kalian pilih. Ada rafting juga. Nah ini nggak tahu waktunya tepat atau enggak. Ada Gua Seriti, Gua Pindul. Itu price listnya teman-teman. Oke, kita ke sana. Nah, nanti dari sini kita bawakan ya mas satu-satu ini. Oh oke, jadi ngambil Ya, satu-satu. ini ya. Kalau kita masih lurus nih. Nah, kalau startnya nanti kita dari sini, tapi nanti keluarnya kita dari sebelah sini mas. Oh, oke. Jadi kita didampingi oleh Mas Wisnu. Kita masih jalan lagi ke sana. Ke bawah Lampung. Oke, kita start dari sini teman-teman. Itu juga ada himbauan. Wow, look at that. Itu dia, ada tulisannya Gua Pindul. Iya, kalau nanti masuknya gua itu yang sebelah sana mas. Ah. Di yang depan ini kan ada gua kecil, Iya. ini dari sumber air atau mata air ini mas. Musim kemarau ini airnya bening kali ini. Tapi kalau musim penghujan airnya juga berubah warna juga mas, terus coklat. Oh, jadi berapa jauh nih goanya? Ya, Jadi nanti panjangnya. kalau kita kan turun ban dari area depan, ini dari turun ban nanti sampai finish Heeh. itu kurang lebihnya 350 meter. 350. Nah, kalau untuk kedalaman airnya, kalau untuk di bagian luar ini masih pendek, masih setengah meter, 1 meter. Oke. Nah, nanti kalau mulai dalamnya, kalau udah ngelewatin batas tor yang depan. Ini asal muasalnya dari mana ditemukan? Kalau untuk guanya ini udah ditemukan dari dulu nih mas. Tapi dulunya masih dimanfaatkan oleh warga sekitar buat mandi, cuci baju gitu aja untuk bagian luar. Oh, Oke, mari. 3, 2, 1. Oke. Kita mulai perjalanan teman-teman. Kalau pindul itu sendiri tuh maksudnya apa ya mas ya? Jadi kepanjangan dari kata pindul itu artinya pipi gebendul. Pipi. Iya, pipi. Kebendul itu maksudnya? Kebentur. Oh, Nah, batu. Jadi dulu itu ceritanya dari kerajaan Mataram dulu, ada cucu dari kerajaan Mataram itu dimandikan di Gua Pindul ini. Jadi saat dimandikan pipi sang bayi itu kebentur batu ini. Nah, jadi di sini namanya Gua Pindul. Nah, 350 meter nanti untuk semakin masuk ini juga nanti akan tambah gelap juga nih mas. Kalau untuk bagian depan nanti masih terang, nanti akan remang. Kalau yang ketiga itu gelap abadi mas. Oke. Jadi kalau yang gelap abadi, kalau kita nanti mematikan penerangan senternya itu benar-benar gelap mas, kita nggak bisa lihat apa-apa nih mas. Tapi biasanya kalau lagi pasang tuh bisa sampai segimana airnya mas? Jadi kalau di sini kan untuk batas mulai nggak bisa masuk, ini kan ada batas tor. Kalau masih di bawahnya masih bisa masuk, kita masih bisa jalan nih mas. Oh. Nah, tapi kalau naik atau sampai di atasnya itu kita nggak bisa, jadi karena nggak boleh masuk lagi. Karena ini ya apa namanya itu? Nanti rongga ke atasnya kan akan tambah sakit. Takutnya kena batu. Sama ini batunya kan tajam-tajam ya. Nah, nanti kalau udah melewati batas tor, ini nanti ke depannya atau bagian depan ini udah mulai dalam mas. Jadi kedalaman itu dari 3 meter, nanti yang tengah 12 meter. Oh ini air masih berembes dari atas tuh. Iya.
Jadi nanti itu ada tetesan-tetesan ini juga mas. Iya. Jadi setiap tetesan kalau nanti ada batunya di atasnya itu yang menonjol dari atas ke bawah, itu akan bentuk namanya itu batu stalaktit mas. Iya. Kayak di bagian atas. Nah jadi apabila untuk batu stalaktit itu juga kalau ujungnya itu masih meneteskan air kayak di bagian atas nih mas. Nah jadi batu ini sendiri itu masih bilang aktif atau masih bisa hidup. Oh, dia akan terus bertumbuh ya. Masih akan tambah panjang lagi nantinya ke bawah. Ini yang stalaktit kalau yang tumbuhnya dari atas ke bawah. Aja nih. Kalau yang sekarang untuk bagian terangnya ini burung sriti atau burung gua. Oh, makanya ada namanya gua sriti juga. Jadi itu hampir mirip burung walet tapi pembuatan sarangnya beda. Kalau yang burung walet itu dari air liurnya, kalau untuk yang burung sriti ini dari ranting pohon cemara. Kalau sriti itu di bagian sela-sela batu ini kemungkinan masih ada. Iya. Kalau untuk di bagian dalam atau yang gelapnya nanti juga masih ada mas, seperti kelelawar gitu. Tapi kalau siang yang paling banyak masuk sih itu buaya mas. Hah? Buaya mas. Kalau siang. Apa? Buaya. Wih. Tapi buaya di sini aman, udah pada jinak kok mas. Aduh. Contohnya kalau untuk sekarang ini ada 3 mas yang baru masuk mas. Oh, masih baru masuk ya? Iya. Kalau untuk kedalaman airnya, kalau di sini kan kita masih masuk zona pertama mas. Iya. Yang di bawah kita ini kurang lebihnya 3 sampai 5 meter di sini. Oh. Nah, jadi di sini tuh walaupun kayak jalan tuh mas sebenarnya mas, tapi jalannya itu ngaku mas. Jadi itu ke bawah di sini. Jadi hati-hati ya yang membawa barang-barang berharga mas. Banyak ya biasanya ya yang nggak mau dengar ya. Seperti HP, kacamata, yang di bawah penelusuran kita ini sendiri di sini udah banyak mas. Nah, objek gua pindahin nanti di sini itu yang ditonjolkan itu jenis-jenis batuannya mas. Contohnya kayak di atas depan ini kan ada batu yang mirip seperti sarang lebah mas ataupun cubungan. Nah namanya itu batu tirai ini mas. Batu tirai. Nah, kalau pertumbuhannya itu cenderung menyamping dulu baru ke bawah. Oke. Jadi kalau kita amati itu seperti lipatan-lipatan kain korden itu mas. Tapi sayangnya untuk batu tirai bagian atas di sini udah kering mas atau tidak meneteskan air lagi. Jadi batunya tidak bisa bertambah besar lagi mas. Cukup segitu aja ya. Iya. Pegang aja ujungnya keras mas. Boleh mas dipegang. Ini bukan masalah dipegangnya kita kena nih. Nah ini kan yang di ujung ini kan masih banyak tetesan airnya. Ini kalian bisa lihat teman-teman. Banget mas. Nih. Wah, jadi walaupun pakai tangan tuh nggak bisa mas. Oh oke. Kalau yang atasnya juga ini ada yang putih nih mas. Nah, samping kanan atas ini. Nah, oh ini. Ini ada batu kalsit atau kristal. Nah kalau yang kristal itu apabila terkena cahaya akan memantulkan kayak ada serpihan kacanya atau bling-bling. Iya. Nah, jadi untuk yang batu kristal ini juga untuk menandai mas. Jadi dari zona pertama atau zona terang, untuk area ke depan kita masuk zona kedua yaitu zona remang. Oke. Nah sekarang untuk bagian zona kedua atau zona remang, ini depan ada lorong nih mas atau rongga gua. Nah ini pernah digunakan untuk bertapa atau bersemedi pada kerajaan Mataram dulu. Oke. Nah menurut cerita dulu yang bertapa di area depan ini adalah salah satu abdi dalam Mataram mas. Nah di bagian depannya ini juga ada stalagmit ini mas. Yang bagian depan bawah ini yang kecil. Jadi ini batu tumbuh dari bawah ke atas. Nah, ini boleh dipegang mas. Nah, ini ada stalagmit itu yang mitosnya khusus untuk kaum laki-laki mas. Pegang aja mas. Terus mitosnya apa nih? Nah, untuk kaum laki-laki apabila lewat depannya bahkan bisa memegang batu ini, itu mitosnya akan tambah keperkasaan. Mas. Soalnya dulu sang petapa itu sebelum naik sama turunnya kan pegang batu ini mas. Nah, jadi kalau di sini kayak ada bekasnya gitu mas. Oh jadi masih ada ini sisa-sisa ini ya. Untuk ceritanya mas. Jadi masih kecil-kecil ya, kelelawar kecil ya. Ini kecil di bagian atas ini sedikit juga mas. Nanti yang lebih banyak masih bagian depan lagi mas, yang masuk remang lagi mas. Untuk kedalaman air zona yang kedua atau dua kita di sini kurang lebihnya 7 sampai 9 meter zona kedua ini mas. Nah, jadi di sana itu bisa dibilang batu lingga atau batu perkasa mas yang mitos. Ini ya. Kalau yang mitos kaum perempuan nanti itu yang depan atas ini mas. Ini ada stalaktit termuda yang nah, jadi walaupun kecil-kecil usia batunya itu diperkirakan udah ratusan tahun mas. Tapi ini cukup tetesannya untuk kaum perempuan. Apabila lewat di bawahnya dan beruntung terkena tetesannya itu mitosnya akan terlihat tambah cantik dan awet muda. Takutnya kalau kena tetesannya tadinya udah strong, kena tetesannya jadi lekong nanti mas. Setelah akan meninggalkan zona kedua atau zona remang, nanti yang di area depan ini kita akan masuk zona yang ketiga mas atau yang zona gelap abadi. Nah untuk kedalaman airnya juga nanti yang di area depan ini yang paling dalam mas kurang lebihnya 11 sampai 12 meter. Oh di sini ya. Terus batunya udah itu udah berapa ratus tahun nih?
Mungkin jutaan mas, karena untuk proses perpanjangannya di sini ini cukup lama juga mas. Karena untuk 1 milinya menurut penelitian itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 5 sampai 10 tahun di sini. Wah. Oh ini. Nah ini yang setelah kita besarkan juga. Benar. Ini kalian bisa lihat ya, kalau pohon aja kan semakin dia besar kan usianya semakin tua ya, apalagi dengan ini ya. Nah, jadi kalau zona ketiga di sini kalau nggak ada perang center tuh kayak gini mas. Wah teman-teman kalian bisa lihat. Nah udah nggak tinggal sini ya mas. Makasih loh. Kita nggak tahu jalan keluar. Kita nggak bisa. Ya, mungkin nunggu rombongan yang belakang. Ada nggak ada pun. Ntar dia ditanya nih mana. Nah, sedangkan yang penyebab kemacetan kalau pas di sini ramai itu di area depan ini mas. Ini sempit ya. Kita harus ngantri mas, ini kan ada jalan lagi. Iya sempit ya. Ini nggak bisa lewat sana ya, karena Belakang itu bisa tembus juga, tapi yang bagian belakang itu lebih sempit. lebih sempit lagi. Nah, jadi mohon maaf dulu untuk kakinya bisa ditaruh di atas handnya sebentar. Oh oke, baik. Oh saya udah mencium ini bau kelelawar. Iya. Itu kelelawar yang banyak itu di bagian depan ini mas. Nah nanti depan ini di sini ada batu gong juga ini mas. Nah, jadi kalau batu gong itu apabila batunya kita pukul itu akan menghasilkan bunyi mirip seperti gamelan Jawa. Oh nice. Kalau Bunyi gong, mas. Kalau yang lainnya sebenarnya bisa bunyi mas, tapi mukulnya harus kencang mas. Kalau ini bunyi gong, kalau yang lainnya kalau kita pukul kencang nanti bunyinya bisa aduh atau sakit mas. Oh iya, benar. Kalau kakinya lebih nyaman diluruskan bisa diluruskan lagi mas sekarang mas. Iya. Udah luas lagi untuk ke depannya mas. Aman. Wah itu kelelawar tuh. Nah Ini itu. mas yang atas depannya. Ini tuh di situ. Itu ada tumbuh ke bawah ke atas tuh dari bawah. Nah, untuk kedalaman airnya nanti tuh semakin keluar juga ini nanti atau semakin ke bagian terang nanti semakin pendek mas. Nah kalau untuk titik atau yang paling dalam ini letaknya ada di penyempitan tadi mas. Oh yang di sana tadi ya. Yang belakang. Jadi yang bagian sempit tadi itu kurang lebihnya 12 meter. Kalau di sini sudah mulai tinggi. Iya. Jadi masnya kalau mau tengok zona yang ketiga lagi, tengoknya ke samping kanan mas. Ini Kanan mas. Atau ke belakang lagi mas. udah nggak. Nah, kita nggak bisa lihat apa-apa kalau bagian belakang kanan mas. Udah nggak ngelihat. Depan ini di sini ada batu tirai lagi nih. Iya, Mas. ini Jadi aku yang kayak depan tadi, kalau yang Benar. depan yang seperti sarang lebah atau kecup bunga, nah, di sini ukurannya lebih besar, tapi sayangnya mas ujungnya pada patah juga nih mas. Iya ini. Nah, patahnya ini karena terkena arus banjir mas, jadi banjir bisa tutup batu ini sampai atas. Oh. Nah kalau untuk gua benjol ini terbentuknya itu juga secara alami juga mas, jadi ini nggak ada bikinan manusia. Jadi yang di atas penelusuran kita ini gunung atau bukit ini mas. Oh. Jadi nggak ada yang lewat situ tuh. Enggak, kalau di pinggirnya ada pagarnya juga mas, jadi aman mas. Oh kirain ada pemukiman warga gitu di atas. Tiba-tiba. Ya, aku suka lihat batunya tapi. Yang bagian bawah itu kan terkikis air mas, jadi yang rapuh. Nah. Kita sampai di tujuan akhir. Ini tujuan akhir kita. Oh. Jadi buat yang mau berenang bisa di sini nih berenangnya. Atau tadi di kolam di terowongan ketiga, zona ketiga. Nah. Kayak pengen nyari apa coba di situ? Pengen nyari wangsit nggak? Oh ini ya, ini yang dikasih nih, ini dikasih tuh papan buat lompatan. Malah minum air banyak nanti. Iya. Mau lompat juga boleh, mau mas, mau seperti mas. Wah ini ada yang mau lompat, masnya mau nemenin enggak? Bapaknya mau lompat. Enggak, aku cuma mau lihat aja. Nah, nih dalam. Hah? Nggak berani aku. Jauh pun. Nggak berani dong. Nah itu dia. Pasrah aja kata ibunya itu mas. Ya untuk mas jatuh ke air kok. Ya mas, langsung mas, keburu banyak rombongan nanti. Iya. Baru malah. Wow,
Tuh, jangan Mas. Pucat dong. Lebih amannya itu jangan lari, mepet depan aja. Heeh. Nah, Mepet. Heeh. Kalau lari itu udah yang profesional, lari enggak masalah. Nah, dari situ. Ya. Jangan lihat bawah, Enggak pandang. berat. Yakin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, Yuk. 3, go. Sabar. Semakin lama semakin takut nanti. Iya, malah ngobrolin mental. Yakin, Kayak berani. aku skip. Enggak berani. kalau lari malah takut loh. Oh sih. Tuh. Tanam saya. Yuk. Minggir dulu nah, minggir dulu. Nah, langsung aja Mas. Jadi, nah. Langsung. Kalau udah lompat, mungkinnya cuma gitu aja. Gitu kan, Mas. Oke, berarti masih ada next step. Mau lagi? Mau Oke. nggak? Tetap ya ekspresinya nggak bisa bohong. Iya. Kalian bisa lihat tadi ekspresinya, ya Allah. Sangat memalukan ya, tapi akhirnya aku berani 2 kali guys. Walaupun tetap dengan kayak gitu ya ekspresinya, dua kali lompat guys. Mengumpulkan nyali. Masa bisa? Yang lain bisa, masa aku nggak bisa? Bisa dong, bisa. Oke teman-teman, aku sudahin perjalanan ke Gua Pindul hari ini. Excited karena kebetulan juga kita dapatnya pas nggak yang long holiday ataupun lagi musim liburan, jadi nggak terlalu ramai. Jelas dengan ada tali rafia. Nah, ini tadi bantu untuk ngikat. Jadi dapat penjelasan jelas dari guide-nya Mas Wisnu, best. Gitu. Pokoknya bintang 5 lah buat Mas Wisnu. Thank you for guiding us hari ini. Dan buat kalian yang mau jalan-jalan ke sini bisa langsung kontak ke Pancawisata ya. Share WhatsApp di kolom deskripsi. Oh ya, Gitu. iya. Ntar ada di kolom deskripsi aku share ya. Jadi kalian udah langsung diarahin ke sini, kemudian dapat welcoming, udah pada saat kalian datang udah dapat welcoming, jadi sangat well prepared, very well organized, recommended. So see you on my next vlog. Bye bye.